warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maira dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan yaitu munculnya Taman Siswa dan Kayu Tanam atau INS. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan putri dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah RM Suwardi Suryaningrat. Pada usia 39 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kelahiran Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dalam pergerakan Indonesia, karena kaum revolusioner yang mencoba menggerakkan rakyat dengan semboyan-semboyan asing dan ajaran-ajaran Marxis terpaksa memberikan tempat untuk gerakan baru yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap kooperatif dengan pemerintahan. Perguruan Taman Siswa untuk pertama kali berdiri pada tahun 1922 dengan pimpinannya Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan edukasi dan kultural yang direalisasikan dengan baik. Berdirinya sekolah-sekolah di lingkungan Taman Siswa adalah bukti dari edukasi nasional dan pengembangan kebudayaan nasional adalah kreativitas Taman Siswa. Kreasi Taman Siswa merupakan salah satu senjata yang digunakan untuk menghadapi dominasi kolonial. Taman Siswa berpendapat bahwa pendidikan nasional merupakan sarana untuk menumbuhkan nasionalisme. Melalui pendidikan yang berjenjangan di lingkungan Taman Siswa itu akan dapat menghasilkan elit kultural yang akan berperan besar dalam pergerakan nasional. Pendiri Taman Siswa adalah Bapak Pendidikan Nasional yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya lalu hingga kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang berasal dari lingkungan Kratin Yogyakarta. Lalu ia mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya mengganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara yaitu supaya ia dapat dengan bebas bergaul dengan rakyat. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda, kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dasar Bumi Putra. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Setiotomo, Median Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, patriotik sehingga mampu memantik semangat antropologi sebagai pembacanya. Selain ulet sebagai wartawan muda, ia juga aktif di dalam organisasi sosial dalam politik. Tujuan pendidikan Taman Siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Sejak berdirinya pada tahun 1922 hingga saat ini, Taman Siswa sangat dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menasional. INS atau Kayu Tanam. Mos Syafi'i, seorang yang berdarah Minang, dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Natan tahun 1895. Anak dari Mara Sultan dengan Indung Khadijah, ia menamatkan sekolah rakyat tahun 1908, masuk sekolah raja atau sekolah guru, lulus pada tahun 1914. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk belajar menggambar, lulus tahun 1916. Bahan aktif dalam Budi Tomo serta Inslus serta membantu wanita putri merdeka. Mos Syafi'i pada tanggal 31 Mei 1922 berangkat ke negeri Belanda menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Belajar selama 3 tahun dengan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerja tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925 kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Perkembangan INS Kayu Tanam. Pada masa awal RPINS Kayu Tanam adalah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian Netherlands School. Cikal bakal sekolah ini adalah milik jawatan kereta api yang dipimpin oleh ayahnya.
tanggal 31 Oktober 1926 diserahkan kepada Musyafi'i untuk mengelolanya dan kemudian tersohor dengan nama Ruang Pendidikan Indones Netherlands School atau RPINS, Kayu Tanam. Pada awal didirikan, Ruang Pendidikan INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan dan kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak serta menentang intelektualisme. Zaman penjajahan Belanda, RPINS Kayu Tanam tahun 1926 memiliki 75 orang siswa terdiri atas dua kelas, kelas 1A dan kelas 1B, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Gedung sekolah RPINS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927, terbuat dari bambu berupa rumbia. Karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan 2 km dari Kayu Tanam dan selesai pada tahun 1939. Kemajuan terus tercapai dengan adanya terbangunnya asrama dengan kapasitas 300 orang dan 3 perumahan guru, murid 600 orang. Asrama dilengkapi dengan 1 ruang makan dan dapur, satu pesanggerahan. Zaman penjajahan Jepang, pecahnya PD2 1141, INS diduduki secara paksa oleh Belanda dan proses pelajaran terhenti. Setelah Jepang menang tahun 1942, RPINS berubah terjemahannya menjadi Indones Nippon School. Di zaman ini pembelajaran merosot tajam yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh alat-alat pelajaran dan digunakan untuk bekerja serta berlatih demi kepentingan Perang Jepang. Zaman kemerdekaan, nama INS tetap dipakai akan tetapi sebagai singkatan dari Indonesia National School. Pada masa kemerdekaan Kayu Tanam mengalami perkembangan ini dilihat dari yang pertama, atas sisi pemerintah Kayu Tanam mendirikan ruang pendidikan pengajaran dan kebudayaan di bekas kantor penyelidikan di Padang Panjang. Perpustakaan ini pada masa itu memiliki koleksi buku sebanyak 23.000 buku. Yang kedua, pada tahun 1952 mendirikan pencetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Sri Dharma dan menerbitkan majalah Bulan Sendi serta mengarang bukti kunci 18 untuk memberantas buta huruf. Dan yang ketiga, pada tanggal 31 Oktober 1952, INS dijadikan SGBN istimewa. Keistimewaan tersebut terletak pada Musyafi'i tidak 100% terikat oleh peraturan-peraturan pemerintah. Murid-murid INS berasal dari seluruh Indonesia. Saya maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.